adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi. Bisa dikatakan mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan mulai dari pencegahan sebelum atau sesudah terjadinya bencana hingga penanggulangan atau tindakan yang dilakukan setelah bencana terjadi. Lalu apa itu bencana? Bencana adalah serangkaian peristiwa atau peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana biasanya disebabkan oleh alam atau non-alam. Oke, apa itu bencana alam? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam. Mitigasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural adalah mitigasi yang dilakukan dengan cara melakukan pembangunan fisik seperti membuat bangunan tahan gempa. Lalu yang kedua, mitigasi non struktural adalah yaitu melakukan suatu kebijakan atau peraturan untuk melakukan mitigasi terhadap bencana alam, seperti kebijakan atau peraturan terhadap mitigasi bencana tsunami. Saat bencana tsunami datang, sebaiknya mengikuti protokol yang telah berlaku seperti pergi ke daerah yang lebih tinggi, mengikuti jalur evakuasi yang telah disediakan, dan membawa perlengkapan atau peralatan medis atau keperluan lainnya seperti dokumen pribadi dan makanan sehat atau obat-obatan untuk keperluan saat bencana terjadi. Baik, cukup sekian dari saya untuk penerapan prosedur mitigasi bencana alam. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Marta Laia. Di sini saya akan menjelaskan materi IPAS tentang ekosistem dan contoh interaksi pada ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terjadi akibat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu apa contoh bentuk interaksi ekosistem? Ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Baik, kita bahas satu dulu. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan antara dua belah pihak seperti burung jalak dan kerbau. Burung jalak diuntungkan karena mendapat makanan dari kutu si kerbau, dan kutu kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya hilang dan dia terbebas dari kutu. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan yang dimana satu individu diuntungkan dan satu individu lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya seperti ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan karena bisa makan sisa makanan dari si hiu, sedangkan si hiu tidak diuntungkan ataupun dirugikan dari keadaan atau beradanya ikan remora terhadap hiu. Oke, kita lanjut ke simbiosis parasitisme. Apa itu simbiosis parasitisme? Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang merugikan satu belah pihak dan pihak lainnya dirugikan. Sepertinya kita dan nyamuk. Manusia dirugikan karena darahnya dihisap oleh nyamuk, sedangkan nyamuk mendapatkan keuntungan karena bisa mendapat makanan dari manusia. Contoh lainnya adalah seperti kutu dan hewan-hewan lainnya Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih.